Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi ya di mata kuliah Soft Skill for Data Science. Kita akan melanjutkan sampai di pertemuan yang ke-9 kita hari ini ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan ke-8 ya. Untuk di materi Soft Skill for Data Science di pertemuan hari ini, kita akan memfokuskan pada data professional leadership skills yang sudah kita sampaikan dan kita bahas di pertemuan minggu lalu, bahwa data profesional itu ada banyak sekali aspeknya yang seringkali memang beberapa orang melakukan self claim gitu ya. Jadi ada yang mengklaim dia sebagai seorang data scientist, ada yang mengklaim sebagai data analis, ada orang yang mengklaim sebagai data engineer dan so on and so on. Jadi ada banyak sekali. Nah, seringkali yang pada saat kita menjadi seorang data profesional, maka dituntut adanya sebuah kompetensi-kompetensi tertentu. Nah, kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu bahwa data professional leaderships memang terbagi menjadi transformasional dan transaksional. Nah, di sana kita juga sudah membahas mengenai data scientist itu apa. Kemudian aspek-aspek apa saja sih kompetensi dari seorang data scientist yang membuat dia berhak untuk menyandang data scientist-nya. Karena kalau tidak seperti itu, maka akan menjadi self-claim ya. Nah, di kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai data scientist, nah kita akan masuk nih. Ada salah satu contoh data professionals adalah data engineer. Nah, data engineer ini mungkin sesuatu yang cukup baru bagi teman-teman semuanya, ya khususnya di program studi statistika di FMIPA, ini berkaitan dengan data. Data engineer, apa itu data engineer? Nah, data engineer atau dalam bahasa Indonesia itu sudah dikenal secara formal sebagai insinyur data. Ini memiliki standar dasar hukum yang jelas yang berlaku secara nasional, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang mengacu kepada SKKNI Data Management. Nah, ini diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja selalu rutin menerbitkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk berbagai bidang. Nah, pada bidang data manajemen, ini yang menjadi acuan untuk kompetensi data engineer atau insinyur data. Ditetapkan di Keputusan Menaker nomor 268 tahun 2020 tentang penetapan SKKNI kategori informasi komunikasi bidang data management systems. Subbidangnya adalah data management. Nah, di samping ini saya sampaikan ini ada filenya yang sudah saya bagikan kepada ketua kelas. Ya, sehingga teman-teman bisa melihat dengan baik eh, aspek apa saja sih sebenarnya yang diatur di dalam data management. Nah, cakupannya ada 22 nih teman-teman semuanya. Ada 22 unit kompetensi yang memang fungsinya itu adalah untuk mengelola aset data dan menghasilkan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Nah, mungkin teman-teman semuanya masih ingat bahwa di pembahasan kita minggu lalu, kita membahas tentang SKKNI bidang data science. Nah, sekarang kita masuk ke SKKNI bidang data management. Ada 22 unitnya. Dari 22 unit kompetensi ini, itu yang menjadi acuan ketika seseorang ya mengklaim dirinya memiliki kualifikasi dalam bidang memanajemen data. Ya, ada 22 unit. Fungsi utamanya ada 7. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu merencanakan kebutuhan datanya. Kemudian yang kedua adalah merancang arsitektur dari data itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan model data. Ya, kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan data. Nah, di aspek mengintegrasikan data inilah peran dari seorang data engineer atau insinyur data nanti diperlukan. Kita akan bahas nanti ya. Kemudian mengakses data, menjaga
data, dan yang terakhir adalah melakukan evaluation. Nah, rekan-rekan sekalian, fungsi utama inilah yang kemudian merincikan apa saja cakupan kompetensi di dalam data management. Mungkin teman-teman masih ingat apa fungsi utama yang berkaitan dengan data science yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, file ini sudah saya berikan melalui ketua kelas ya, melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 268 tahun 2020 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah bahwa untuk cakupan kompetensi insinyur data atau data engineer ini masuknya ke kategori informasi dan komunikasi. Nah, kalau masuk ke kategori informasi dan komunikasi, maka siapa yang melakukan pembahasan dan pengusulan mengenai konten dari kompetensinya, tentu saja adalah kementerian dan lembaga yang terkait dengan informasi dan komunikasi, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu Kemenkominfo, atau sekarang namanya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berwenang untuk menetapkan, untuk mengusulkan pembahasan mengenai cakupan-cakupan pada kategori informasi dan komunikasi. Dari kategori informasi dan komunikasi ada banyak sekali rinciannya. Ada masuk beberapa golongan pokok aktivitas yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Untuk data manajemen ini masuk ke dalam kategori golongan pokok aktivitas pemrograman, konsultansi komputer, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Ya, jadi masuknya ke sana. Bidangnya adalah data manajemen sistem, ya. Kemudian subbidangnya adalah data manajemen. Artinya adalah di dalam kategori informasi dan komunikasi ada banyak golongan pokoknya. Kemudian dari golongan pokok ini pun bidangnya juga masih banyak. Dari bidang data manajemen sistem, sub bidangnya ada banyak. Sehingga diatur dengan rinci di dalam SKKNI ini. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat tadi ada 22 unit kompetensi yang perlu dipahami dan perlu dimiliki ketika seseorang siapapun di Indonesia ingin memiliki capaian kompetensi terkait dengan manajemen data, maka dari sana ya muncul kemudian profesi atau okupasi ya, profesi atau okupasi yang berkaitan dengan data manajemen tadi. Nah, siapa yang kemudian menetapkan? Yang menetapkan adalah pada kementerian dan lembaga yang terkait dengan kategorinya. Karena tadi kategorinya adalah komunikasi dan informasi, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menerbitkan pada tahun 2021 melalui SK Kapus Bank Profesi dan Sertifikasi Kemenkominfo nomor 602/2021 ditetapkan tanggal 21 Juni 2021 ada 4 peta okupasi bidang TIK yang berkaitan dengan data, yaitu yang pertama adalah insinyur data atau data engineer, ini levelnya lebih tinggi. Kemudian di bawahnya adalah insinyur data madya atau associate data engineer. Kemudian selain itu juga ada ilmuwan data atau data scientist yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian level di bawahnya adalah ilmuwan data madya atau associate data scientist. Nah, berdasarkan SK Pusbang Profesi dan Sertifikasi Kemenkominfo nomor 602/2021, maka seseorang yang mengklaim dirinya sebagai insinyur data atau data engineer bisa kita akui jika dia menguasai ada 10 unit kompetensi. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa mengklaim sebagai seorang insinyur data atau sebagai data engineer. Nah, ada 10. 10 itu apa saja? Mengacu kepada SKKNI bidang data manajemen tadi, ya, mengacu pada SKKNI bidang data manajemen tadi, ada 10, yaitu untuk unit 001, yaitu memahami kebutuhan bisnis akan data.
Nah, kalau rekan-rekan semuanya membuka di SKK ini bidang data management, nanti akan terlihat bahwa untuk unit kompetensi memahami kebutuhan bisnis akan data, materinya seperti apa, deskripsinya seperti apa, cara pengukurannya seperti apa, jenis evaluasinya seperti apa, kriteria unjuk kerjanya seperti apa, batasan-batasan definisi operasionalnya apa saja, termasuk tools apa yang perlu digunakan. Nah, semuanya sudah dibahas secara lengkap di dalam SKK ini bidang data management untuk kode unit J62DS00.001.1 di kode unit pertama. Nah, kemudian kode unit yang kedua adalah merencanakan manajemen data. Ya, kemudian merencanakan arsitektur data, merencanakan integrasi data, merencanakan media penyimpanan atau storage dari datanya sendiri, kemudian membuat rancang bangun ya dari big data. Nah, kita sudah pernah membahas mengenai big data ya. Rancang bangunnya data engineer ini yang menyiapkan. Kemudian mengelola reference dan master data, kemudian mengelola metadata, mengelola kualitas data, dan yang terakhir adalah membuat data warehouse. Nah, dari 10 ini teman-teman mudah-mudahan bisa menarik nih, apa bedanya antara data scientist yang sudah kita bahas di minggu lalu dengan data engineer di minggu ini yang memang sangat berbeda, ya kan, teman-teman semuanya, sangat berbeda. Kalau di data scientist sebelumnya sampai ke membuat model, menelaah data, mengumpulkan data, memberi label pada data, menelaah data, gitu ya. Kemudian mengevaluasi model, menerapkan skenario model. Nah, di sini tidak ada, ya. Data engineer di sini, semua insinyur data, kaitannya adalah perencanaan arsitektur, perencanaan manajemen, perencanaan integrasi, perencanaan storage penyimpanan, rancang bangun dari big data, pengelolaan kualitas, pengelolaan metadata, membuat data warehouse. Jadi benar-benar seorang insinyur ya berkaitan dengan datanya ya, pengelolaannya. Nah, cukup 10 saja dari 22 unit kompetensi di dalam data manajemen untuk kita sebut sudah menguasai kompetensi sebagai insinyur data atau data engineer. Nah, level di bawahnya adalah level untuk insinyur data madya atau associate data engineer. Jadi kalau di insinyur data atau data engineer ini bisa kita kategorikan kepada S1 maupun D4, nah ini level di bawahnya, yaitu misalnya D3 misalnya ya. Di D3 atau insinyur data madya cukup menguasai 7 saja kalau mau disebut sebagai associate data engineer atau insinyur data madya. Apa saja, tidak semuanya sama dengan yang di atasnya tadi, insinyur data. Yaitu apa? Merancang database, merancang basis data. Kemudian mengelola reference dan master data. Ya. Kemudian mengelola metadata. Kemudian menggunakan SQL. Nah, menggunakan SQL. Kemudian membuat basis data. Jadi kalau di atas merancangnya, ini membuatnya. Kemudian membuat integrasi data. Dan yang terakhir adalah menggunakan data. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa memang level insinyur data lebih tinggi daripada level insinyur data madya. Di mana kalau di sini lebih ke arah perencanaan, kemudian pengelolaan, dan kemudian pembuatan data warehouse, maka di sini masih level yang di bawahnya lebih teknikal. Merancang dan membuat basis data, menggunakan SQL-nya, gitu kan. Kemudian membuat integrasi data. Ini saja, membuat integrasi data saja, yang secara relatif levelnya lebih sulit. Ya. Nah, ini insinyur data, media, atau associate data engineer. Dasar hukumnya masih sama, SK Pusbang Profesi dan Sertifikasi Kemenkominfo nomor 602 tahun 2021. Nah, teman-teman semuanya tadi sudah melihat ya, apa itu data engineer, sesuatu yang berbeda. Sekarang teman-teman bisa mengevaluasi diri teman-teman sendiri. Itu unit kompetensinya, kompetensi sebagai seorang data engineer. Apakah teman-teman
menguasai itu, jika menguasai dan kemudian memiliki lulus sertifikasinya, maka kita bisa mengklaim diri kita sebagai data engineer, gitu ya. Nah, kita kilas balik nih, walaupun ini sudah kita bahas di minggu lalu, tapi kita kilas balik. Lalu bedanya apa dengan data scientist? Oke, kita refresh kembali. Kalau di data scientist, standar kompetensi kerjanya berbeda acuannya. Ya, kalau tadi acuannya adalah ke SKKNI Data Management, maka sekarang acuannya adalah ke SKKNI Data Science. Nah, SKKNI Data Science ini ya mengatur untuk data scientist salah satunya diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker nomor 299 tahun 2020 pada saat akhir pandemi ya. SKKN-nya kategori informasi dan komunikasi, bidang keahliannya artificial intelligence, subbidangnya data science. Cakupannya ada 21 unit kompetensi, tapi fungsinya berbeda. Karena ini fungsinya adalah menemukan pengetahuan, menemukan pola, mencari pattern, gitu kan, pada data. Untuk apa? Untuk berbagai keperluan. Coba kita lihat. Kalau tadi di eh, data manajemen dia mengelola nih teman-teman lihat ya pengelolaannya. Jadi fokusnya ke sana. Cakupannya data manajemen pengelolaan aset datanya untuk apa? Menghasilkan informasi. Maka konten dari fungsinya memang arahnya ke pengelolaan, perencanaan, implementasi, integrasi, akses dan penjagaan. Nah, tapi kalau di data science ya, di data science fokusnya adalah mencari pola, mendapatkan knowledge, mendapatkan pengetahuan dari data. Nah, sehingga fungsi utamanya ada 7 yang semuanya mengacu kepada Cross Industrial Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM yang awalnya diimplementasikan sebagai standar di Eropa. Ya, ada 7 fungsi utama. Yang pertama adalah business understanding, ya, pemahaman terkait dengan kebutuhan bisnisnya, bisnis baik, bisnis untuk organisasi profit ya perusahaan misalnya maupun bisnis di sini bisa juga kebutuhan bisnis yang berkaitan dengan pemerintah misalnya government atau lembaga swadaya masyarakat non profit atau lembaga internasional. Bisnis di sini adalah kebutuhan dari organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tidak selalu harus profit tapi berkaitan dengan bagaimana capaian organisasi tersebut di masa depan. Nah, pemahaman terkait dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang data, data understanding. Lalu penyiapan datanya sendiri, data preparation, kemudian pembuatan model atau modeling, kemudian evaluasi atas model yang sudah dibangun, kemudian deployment. Deployment itu maknanya adalah model yang tadi capek-capek sudah kita buat, sudah dievaluasi hasilnya bagus, ternyata akurasinya tinggi, bisa kita gunakan, maka saatnya kita lakukan otomatisasi. Nah, jadi modelnya bisa berjalan sendiri. Kita lakukan otomatisasi yang disebut sebagai tahapan deployment. Nah, di dalam deployment ini, maka misalnya nih, teman-teman semuanya mau mengkategorikan gitu kan, mengkategorikan daerah mana yang polusi udaranya tinggi atau tidak. Nah, kita membuat variabel-variabel prediktornya, kemudian kita membuat model, kemudian evaluasi. Wah, ternyata akurasinya tinggi. Setelah akurasi tinggi, maka model tadi kita deploy supaya melakukan secara otomatis. Tidak perlu lagi memperoleh input dari manusia, misalnya dari kita. Ya, karena sudah berjalan secara otomatis deployment. Setelah deployment, baru kita evaluasi secara keseluruhan. Nah, ini adalah pada data science. Nah, perlu dipahami bahwa kategorinya sama dengan yang tadi kita miliki pada data manajemen, pada insinyur data atau data engineer. Kategorinya informasi dan komunikasi, golongan pokoknya sama. Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan juga kegiatan yang berhubungan dengan itu. Bidangnya adalah artificial intelligence, subbidangnya adalah data science. Artinya apa? Di kegiatan
golongan pokok aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan lain ini, bidangnya banyak. Tadi adalah bidang pada data management system. Di sini adalah bidang artificial intelligence. Subbidangnya adalah data science. Nah, fungsi utama 7 tadi, kalau di data science, yang berbeda dengan ada yang di data management dan data engineer tadi, kalau di sini 7 fungsi utama tadi memang kemudian dipecah menjadi 21 unit kompetensinya. Mulai dari menentukan objektif bisnis, menentukan tujuan teknis data science, membuat rencana proyek, mengumpulkan data, menelaah data, ya, memvalidasi datanya itu sendiri, menentukan objek data, cleaning data atau membersihkan data, data construction atau mengkonstruksi data, menentukan label data atau annotation, ya, kemudian mengintegrasikan data, membangun skenario model, membangun modelnya, mengevaluasi hasil pemodelan, melakukan proses review atas pemodelan, membuat rencana deployment, melakukan deployment sampai nanti di akhir adalah melakukan review proyek data science dan membuat laporan akhir dari proyek data science. Ini adalah bagian dari evaluation-nya, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman semuanya sekarang sudah punya gambaran ya bahwa tidak semua orang kita nanti dituntut sebagai data professionals, ya, eh, ternyata memiliki unit-unit kompetensi yang berbeda-beda, ya. Bisa saja seseorang kemudian mengklaim dirinya adalah seorang data scientist atau mengklaim dirinya sebagai data engineer, tapi harus jelas kompetensi apa yang dia kuasai, bagaimana mengukurnya, kemudian batasan operasionalnya seperti apa, semuanya sudah clear di dalam masing-masing SKKNI-nya tadi. Nah, di sini saya berharap bahwa teman-teman semuanya memahami dari masing-masing unit kompetensinya tadi ada soft skill yang perlu disiapkan, ya. Nah, terutama misalnya tadi membuat perencanaan, ya. Nah, sehingga di sini saya ingin memberikan tugas nih kepada teman-teman semuanya. Di dalam collaborative learning ini, ya, sebagai teman-teman semuanya di program studi statistika ini sebagai calon data scientist yang profesional. Nah, kita akan mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia tadi, yang filenya sudah saya berikan kepada ketua kelas, ya, ada SKKNI Data Science, SKKNI Data Management, dan juga SKKNI Data Analytics, ya, mengacu kepada SKKNI Data Science dulu. Ya, teman-teman semuanya diberikan tugas untuk mendiskusikan dan membahas di dalam kelompok. Ya, jadi nanti ketua kelas bisa membentuk kelompok untuk membahas, ya, konten dari standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang data science dulu. Ya, sebagai calon data scientist yang profesional. Pertama, ya, ini pertama ini menjadi sangat penting karena kita tidak bisa membahas secara lebih detail kalau kita tidak tahu maknanya apa. Kalau kita tidak punya acuan yang jelas, definisi operasionalnya, gitu ya. Ternyata tadi tidak hanya status kita sebagai data profesional yang harus ada standarnya, namun saya juga ingin mengajak kepada teman-teman di dalam SKKNI Data Science sudah dijelaskan dengan detail apa definisi baku dari artificial intelligence. Definisinya sudah ada. Teman-teman silahkan nanti dibaca. Data science, definisinya sudah jelas. Machine learning, big data, nah definisinya sudah jelas. Ya, maknanya sudah jelas sehingga tidak perlu lagi ada nanti itu misinterpretasi. Yang dimaksud data science oleh Anda dan oleh saya jangan-jangan berbeda. Oh tidak, kita menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ya. Di SKKNI Data Science silahkan dicek dan dipelajari, dimengerti dengan baik makna pengertian baku dari istilah-istilah ini. Kemudian bisa teman-teman mulai menyebutkan, ya, 21 unit kompetensinya apa saja nih pada data science, ya. Lalu tadi teman-teman sudah
tahu juga ya bahwa kompetensi pada data science itu banyak sekali, tadi ada 21. Sebagai seorang data scientist ya, untuk level S1 atau D4 cukup menguasai 11 ya. Tadi cukup menguasai 11 menurut SK Pusbang profesi dan sertifikasi dari Kominfo. Ada cukup 11 saja. Nah, coba teman-teman sebutkan ya, unit kompetensinya apa saja yang perlu dikuasai. Kemudian dari masing-masing unit kompetensi tadi di nomor 3, kalau teman-teman mau mengklaim kita atau kita menilai orang lain berdasarkan klaimnya sebagai data scientist, coba nih masing-masing dijelaskan dulu dari 11 tadi, kode unitnya apa saja, kemudian judul unitnya apa saja, deskripsinya apa, gitu ya. Kemudian bagaimana elemen pengukurannya serta kriteria untuk kita mengevaluasi atau kriteria unjuk kerja atau KUK-nya. Ini menjadi sangat penting. Jadi misalnya membangun skenario model. Maknanya apa sih? Deskripsinya apa? Membangun skenario model. Elemennya apa saja yang harus dinilai? Kemudian kriteria evaluasinya apa? Kriteria unjuk kerjanya apa saja? Nah, ini perlu dibahas oleh teman-teman. Kemudian, wah pasti ada beberapa variabel atau beberapa konsep yang bisa misinterpretasi, sehingga menurut kita akan menggunakan acuan yang sama, standar kompetensi kerja nasional Indonesia tadi. SKKN ini batasan variabelnya juga jelas. Tolong teman-teman nanti sebutkan ya. Kemudian bagaimana panduan penilaiannya untuk menguji seorang calon data scientist. Di dalam SKKN ini data science sudah disebutkan secara detail bagaimana panduan penilaian ya. Oke, mungkin itu yang teman-teman yang apa namanya materi kita hari ini ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya, dan juga untuk tugas kelompok kolaboratif learning ini tujuannya supaya teman-teman benar-benar meresapi kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang data scientist dibandingkan kalau teman-teman memahami tentang kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang data engineer, kaitannya dengan kerangka kita ya, data profesional. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada saya. Terima kasih, saya tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.